Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Pemandu Ustadz Abdurrahman dan Ustadz Khairul Ali yang telah memandu jalannya prosesi imtihan santri dan dialog terbuka. Selanjutnya kami persilahkan kepada khatimin dan khatimat serta Ustadz Pemandu untuk turun dari atas panggung dan menempati tempat yang telah disediakan di belakang panggung. Qiyaman. Baiklah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beranjak ke acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama kami minta kesediaannya kepada Kepala TPQ Darul Mustafa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Lalu Arif Fajriansyah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sekali nggih, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Koordinator Cabang MTB 2, yang kami hormati dimanapun beliau berada, guru kami Al-Habib Abdul Aziz bin Agil, semoga Allah berikan kesehatan, keafiatan, Allah jaga beliau beserta zuriyah beliau. Yang kami hormati pula guru kami, ayahanda kami Al-Habib Ibnu Umar Baharun, semoga Allah berikan kesehatan, berikan keafiatan, Allah jaga beliau beserta keturunan beliau. Yang kami hormati pula Koordinator Kecamatan Metode Qiraati Korcam 02. Singkatnya pada hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang tiang sampaikan, singkat saja, tapi tiang harap pada seluruh hadirin hadirat untuk kita sama-sama duduk sampai selesai untuk menunggu sampai doa penutup, karena di dalam doa penutup di dalam acara khataman niki ada keberkahan. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dalam acara yang mulia hari ini, kita yang datang membawa masalah, Allah selesaikan masalah kita. Apabila kita datang membawa hutang piutang, Allah selesaikan hutang piutang kita. Jika kita datang membawa hajat-hajat dunia akhirat, asbab keberkahan daripada acara hari ini, Allah tunaikan hajat-hajat kita. Nggih hadirin yang mulia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang sangat luar biasa pada hari yang mulia niki, berupa iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia niki. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yang penuh dengan cahaya Islami, dan yang kita harapkan syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami di TPQ Darul Mustafa niki alhamdulillah niki merupakan khataman yang ketujuh. Kalau kita flashback niki, kita balik, kita awalnya dulu khataman yang pertama niki perdana di tahun 2014 ya. Kalau tiang tidak hilaf niki, waktu niki pesertanya 4 orang ya. Khotaman yang kedua juga 4 orang. Khotaman yang ketiga 10 orang. Khotaman yang keempat 15 orang. Khotaman yang keenam 10 orang lagi. Khotaman yang keenam kemarin menurun niki jadi 6 orang. Dan alhamdulillah tahun niki naik menjadi 10 orang. Dan niki merupakan target tentu kita ya, bagi kami di sini. Yang sekarang kalau di data niki di akhir untuk data santri yang TPQ Qiraati yang umur TPQ makin berjumlah 160 kalau yang tidak hilaf. Jadi tahun depan kita memiliki target
20% dari semua santri niki, lebih kurang niki 30-an jadinya kan. Dan melalui acara kita pada hari ini yang mulia, kami dari TPQ meminta doa dan dukungan kan, gimana target kita yang tahun depan niki bisa tercapai gitu. Gimana bisa tercapai niki? Tentu kerjasama antara para guru dan para wali santri kan. Lalu yang berikutnya, melalui acara yang mulia niki, kami dari para asatiz dan asatizah mengucapkan rasa bangga yang luar biasa pada anak-anak kami. Yang perlu diketahui mungkin yang pertama bangga atas bacaan anak-anak kita niki, yang pertama gurunya, baru wali santri. Kalau kami yang melihat dari awal anak niki diantar dari belajar abah sampai seperti bacaan yang tadi, yang pertama bangga sekali mendengar bacaan anak-anak niki, pertama guru kami. Dan itu tidak bisa terbayar dengan materi ya. Karena kami sering dinasihati guru kami di sini, upah daripada membaca Al-Qur'an atau mengajar Al-Qur'an niki bukan di dunia ya. Upah daripada khidmat kepada Al-Qur'an niki nanti di akhirat. Niki upah yang sebenarnya. Dan itu yang buat kita semangat yang di sini untuk tetap berkhidmat kepada Al-Quran. Dan kita berdoa pada Allah, semoga kita istiqomah niki para ustaz-ustazah. Tidak mudah memang ya. Sering ustazah niki ataupun ustaz setiap hari ustaz melapor ke dalam kantor, ini wali santri niki kurang perhatian pada TPQ. Waktu nganter, sekedar antar pulang kan, ampura ya. Kadang tidak tahu ya, orang tua perkembangan anaknya di TPQ tidak tahu. Pas kita tanya, Pak, Ibu, anak Ibu kelas berapa? Aneh, kurang tahu ya. Pokoknya yang dia bawa buku yang warna biru. Nah, nike yang kurang ya. Mudah-mudahan ke depan niki supaya tetap ya diperhatikan prestasi anak-anak kita niki, jangan sampai seperti tadi. Oke. Lalu yang berikutnya niki, melalui kesempatan yang baik niki, tentu ya di dalam perjalanan kita selama proses belajar mengajar niki tidak lepas daripada kekurangan, hilaf ya. Melalui acara yang mulia niki kami minta maaf ya apabila selama dalam proses belajar niki ada kesalahan. Yang mewakili daripada ustaz-ustazah niki menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya ya. Berembi kira-kira tang perasaan diterima maaf niki, alhamdulillah okay. Nah niki dan terakhir ya, dan mohon doa ya adik sak berembi proses belajar ke depan niki semakin nyaman, semakin baik. Nah kebetulan di bawah niki kita dalam proses pembangunan ya, gimana anak-anak kita niki besok per kelas ada kelas. Nah kalau makin yang selama ini berjalan, kita menggunakan masjid sebagai kelas, lalu kita gunakan asrama anak-anak putra sebagai kelas, sehingga apabila ada ustazah sedang berhalangan, tidak bisa dia mengajar di masjid, bertukeran dia kelasnya sama yang tidak berhalangan. Yang tidak berhalangan yang ngajar di masjid, yang berhalangan ngajar di luar masjid. Nah mudah-mudahan tahun ke depan niki yang di bawah niki dalam proses, begitupun acara-acara kita ke depan mungkin tidak akan lagi di tempat niki. Insya Allah niki bangunan yang di bawah niki 3 lantai ya, insya Allah berkat daripada doa dan dukungan para wali santri. Sila berminta sama-sama riso niki ada semakin baik perjalanan anak-anak kita niki. Nah, insya Allah kita doa kepada Allah ya, kirim Al-Fatihah sekali kan, kita tawasul juga kan kepada guru kita pengarang daripada qiraat niki, Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi rahimahullah. Semoga asbab keberkahan beliau mengalir juga keberkahannya kepada kita. Ala hadhihi niyah bisil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inggih. Mungkin singkat saja ya penyampaian dari kepala TPQ seperti niki, benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, hilaf salah datang dari tiang pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih dan diucapkan kepada Ustaz Lalu Arif Fajriansyah yang telah berkenan menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya kami minta kesediaan kepada perwakilan dari Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB 2. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Ustaz Aziz Turmubi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'd. Yang kami muliakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Mustafa Habib Ibnu Umar Baharun, para habaib, para kiai, para tuan guru, ulama yang kami muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami muliakan pula, Bapak Ibu, para tamu undangan yang berkesempatan hadir dalam kegiatan Khotaman Al-Quran dan Imtihan ke-7 Taman Pendidikan Al-Quran Darul Mustafa, dan anak-anak yang kami banggakan. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita semua masih diberikan keafiatan, kesempatan, taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kami di Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB 2 dalam hal ini ingin berbagi informasi yang mana tentunya akan menjadi motivasi atau semangat untuk Bapak Ibu wali santri yang anak-anaknya dalam persiapan khotam tahun yang akan datang. Jadi alhamdulillah pada bulan Rabiul Awal lalu anak-anak kita yang tadi 10 orang beserta anak-anak yang lain di seluruh cabang NTB, Lombok dan Sumbawa sebanyak 17 lembaga mengikuti ujian akhir santri dengan total peserta sebanyak 325 orang, yang mana anak-anak kita dari TPQ Darul Mustafa semuanya dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Maka pelajaran bagi kami di koordinator cabang, sebagaimana tadi disampaikan salah satu koordinator cabang dalam mengevaluasi anak-anak tadi, bahwa kegiatan ini semata-mata untuk mengevaluasi kami yang berada di koordinator cabang, mengevaluasi teman-teman yang berada di koordinator kecamatan, dan mengevaluasi seluruh teman-teman yang ada di lembaga Taman Pendidikan Al-Quran Darul Mustafa. Karena pada hakikatnya anak-anak kita tadi dibentuk, Bapak Ibu sekalian, bukan sudah terbentuk. Bahkan kita semua
yang hadir di tempat ini dari semenjak lahir tidak ada yang sudah bisa baca Al-Quran, atau tidak ada bayi yang langsung berlari kecuali dia bayi ajaib. Maka semua anak-anak kita ini melalui proses pembentukan Bapak Ibu sekalian. Dan kerisauan daripada kepala TPQ tadi, Masya Allah, ini menjadi pengingat kami pribadi yang sering kali mengulang-ulang dalam setiap momen khotaman untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, terutama yang dalam persiapan di tahun yang akan datang. Kalau Bapak Ibu wali santrinya yang anaknya dikhotamkan pagi ini sudah selesai untuk tahap awalnya, dan insya Allah ya, kita semua pasti tahu bagaimana kebahagiaan, rasa haru ya, sedih bercampur senang melihat anak-anaknya berada di panggung penghormatan, dimuliakan oleh Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah diakui untuk bacaan Al-Qur'annya baik dan benar insya Allah. Maka untuk Bapak Ibu sekalian yang dalam persiapan di tahun yang akan datang, kami dalam mimbar ini sedikit menyampaikan beberapa kisah-kisah wali santri yang khotaman yang sudah-sudah lalu, yang mana banyaknya wali santri walaupun dia berbahagia pada momen hari khotaman anak-anaknya, tapi tidak sedikit para wali santri bapak maupun ibunya itu yang menyesal selama anaknya belajar di lembaga Al-Quran, di TPQ itu tidak ikut kerja, tidak ikut mendampingi perjalanan anak-anaknya. Sampai-sampai ketika dievaluasi salah seorang guru kita, ini seperti tadi disampaikan salah satu tamu undangan, anaknya diminta baca doa memakai pakaian, kemudian orang tuanya diminta baca doa melepas pakaian. Orang tuanya nggak bisa Bapak Ibu sekalian, atau belum tahu. Maka di sana terlihat berkaca-kaca matanya daripada Bapak Ibu wali santri bahwa selama sekian tahun anaknya belajar di TPQ ini penyesalan yang luar biasa, karena kesuksesan anak-anak kita sampai berada di panggung penghormatan ini bukan daripada keberhasilan gurunya semata Bapak Ibu sekalian, melainkan bagaimana Bapak Ibu juga yang ikut berjuang, yang dalam keadaan hujan panas terus mengantar jemput anak-anaknya, bahkan terkadang anak-anaknya juga ketika dalam keadaan kurang sehat memaksakan diri untuk berjumpa dengan para gurunya agar pelajarannya tidak tertinggal. Dan tentunya hasil akhir daripada perjalanan anak-anak kita, perjuangan Bapak Ibu sekalian, perjuangan teman-teman dewan guru di lembaga tersebut, semuanya pasti merasakan daripada hasil tersebut. Walaupun belum maksimal, walaupun Bapak Ibu mengakui, walaupun Bapak Ibu mengalami penyesalan-penyesalan, tapi mudah-mudahan setelah dikhotamkannya anak-anak kita di tahap awal ini, maka ini awal daripada perjalanan kita juga sebagai Bapak Ibu wali santri untuk menggiring, mengawal anak-anak kita sampai dia khotam Al-Quran bil ghaib, atau menjadi para penghafal Quran, sebagaimana yang dia ikrarkan dihadapkan kita semua bahwa mereka bercita-cita ingin menjadi hafiz Quran, walaupun disandingkan dengan cita-cita keduniaan yang lain seperti menjadi dokter, menjadi arsitek, tapi mulia sekali mereka mempunyai cita-cita yang tertinggi, yang mana kita ketahui bersama, seringkali kita dengar nasihat-nasihat ulama kita bahwa para penghafal Quran kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para malaikat yang mulia yang ada di sisinya, kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota
kebesaran yang cahayanya melebihi daripada cahaya matahari. Itu janji Allah Subhanahu wa taala untuk para penghafal Quran. Maka kepada Bapak Ibu wali santri yang anak-anaknya dikhotamkan pada hari ini, jangan sampai semangat Bapak Ibu kendor, hilang, ya, lemah. Kita harus kawal anak-anak kita sampai tahap akhirnya. Karena kalau sudah Al-Quran berada di dalam dadanya, di dalam kepalanya, maka insya Allah gerak-gerik kesehariannya akan dijaga oleh Al-Quran itu sendiri. Bahkan kita pun sebagai ahli keluarganya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar salah seorang guru saya mengatakan, beliau menyampaikan satu hadis Nabi SAW yang lebih kurang mafhum maknanya, bahwa Allah mengakui seseorang yang hafal Al-Quran sebagai keluarganya. Jadi seorang penghafal Quran diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarganya. Kira-kira Bapak Ibu mau apa lagi kalau sudah Allah sudah akui kita sebagai keluarganya? Kalau kita melihat dalam kehidupan keduniaan, seorang presiden, gubernur atau pejabat tertinggi mengakui kita sebagai keluarga kita, maka Masya Allah, betapa bangganya kita berada di samping seorang presiden, di samping seorang gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Wah, seolah-olah bagaimana ya kedudukan manusia di situ. Tapi ini di kelak, di akhirat, bagaimana Allah sendiri mengakui anak atau orang yang hafal Al-Quran sebagai ahli keluarganya. Maka Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah, berbahagialah kita semua, ya, baik orang tuanya yang hadir insya Allah berbahagia, maupun yang tidak hadir pasti berbahagia juga, bahwa anak-anaknya sudah khotam Al-Quran bin Nawar, yang mana ini merupakan tahap awal bukan akhir dari perjalanan mereka. Guru kita semua, guru Al-Quran Kiai Dahlan Salim Zarkashi rahimahullah ta'ala, kenapa mengajarkan dari dulu Bapak Ibu sekalian, di tahun 1963 Kiroati lahir di Semarang, sampai pada saat ini kita masih menggunakan metode beliau, memakai metode beliau, dan banyak anak-anak yang lahir bisa membaca Al-Quran dan baik dan benar melalui metode ini. Beliau menggunakan kata khotaman, bukan wisuda. Dari tahun ke tahun Bapak Ibu tidak pernah berubah redaksi atau tulisan di spanduk setiap acara khotaman. Walaupun di metode-metode yang lain itu menggunakan wisuda, bukan suatu hal yang salah Bapak Ibu. Tapi Kiai Dahlan memberikan kita doktrin yang positif, tidak ingin menggunakan kata selain daripada kata khotaman, karena ingin menanamkan kepada kita semua bahwa khotaman itu bukan akhir daripada pendidikan Al-Quran anak-anak kita. Kalau wisuda yang digunakan di daerah Jawa, ada beberapa metode yang menggunakan wisuda, tidak menggunakan khotaman. Kalau orang Jawa mengartikan wisuda itu wis sudah, artinya ya sudah, selesai. Kalau di kampung-kampung kita, mohon maaf, ini cerita dari salah seorang guru saya sekaligus orang tua saya di daerah Pejeruk, Ampenan. Beliau bercerita di kampungnya ada beberapa anak, ditanya sama dia sendiri. Jadi maghrib isya, kalau kita terkenal di kampung-kampung tuh maghrib isya biasanya anak-anak pada ngaji, terdengar di rumah-rumah, kadang-kadang di musola-musola, anak-anak kecil tuh pada belajar Al-Quran. Beberapa anak yang dilihat main-main ditanya, kalian kenapa tidak ngaji? Wah, tamat, dia bilang. Sudah tamat, karena memang di kampung-kampung bahasanya kita namatan gitu kan, namatan. Nah, tapi bedanya Kiai Dahlan tidak mau menggunakan istilah yang lain selain khotaman. Karena belajar daripada prosesi Khatmul Quran yang disampaikan oleh anak-anak kita yang mengikuti tadi dari awal, anak-anak membaca Ad-Duha sampai An-Nas, kemudian kembali lagi mereka ke suratul Fatihah, ditutup tiga ayat terakhir di suratul Baqarah. Itu menandakan bahwa setelah selesainya suratul Nas bukan selesai ngajinya, tapi kembali lagi
ke suratul Fatihah, khotam kembali lagi, khotam kembali lagi. Seperti itu yang ingin disampaikan oleh guru kita Kiai Dahlan, sehingga beliau dari tahun ke tahun sampai pada tahun 2021 ini pun tidak pernah berubah redaksi penyampaian daripada acara khotaman Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita tentunya kita ketahui bersama, Bapak Ibu pasti mengetahui berapa kali anak-anak kita khotam Al-Quran selama dia belajar di TPQ Darul Mustafa. Ada yang 10 kali, ada yang 5 kali, ada yang 8 kali, bahkan ada yang belasan kali. Artinya apa? Proses yang sudah dilalui anak-anak kita ini jangan sampai hilang Bapak Ibu sekalian. Karena pada hakikatnya sekarang anak-anak Bapak Ibu yang khotam ini ibarat kata sebuah perhiasan yang dulunya Bapak Ibu hantarkan ke TPQ Darul Mustafa ini seperti bongkahan batu yang belum ada nilainya Bapak Ibu. Begitu dipoles, dibentuk oleh TPQ Darul Mustafa sampai kelihatan suatu cahaya, wah ini Masya Allah nih ya, langsung dia dibentuk lagi sampai terbentuk entah itu kalung atau cincin, yang penting dia sebuah perhiasan, sampai dia tadi dihadapkan di hadapan Bapak Ibu sekalian, bahkan para tamu undangan. Maka ini perhiasan yang sangat berharga. Bagaimana kita menjaga perhiasan di dunia sampai kita belikan berangkas, kasih kode supaya tidak bisa dibobol, dicuri. Maka jangan sampai anak-anak Bapak Ibu yang sekarang menjadi perhiasan Bapak Ibu sekalian juga dicuri oleh keduniaan atau hilang daripada bacaan Al-Qur'annya selama dia selesai nanti belajar dari TPQ Darul Mustafa. Karena di momen ini pun tadi Kepala TPQ momen membebaskan atau mengembalikan anak-anak Bapak Ibu sekalian ke wali santrinya lagi. Tergantung sekarang Bapak Ibu sekalian bagaimana, apakah mau melanjutkan pendidikan Al-Quran anak-anaknya atau cukup sampai di sini. Tapi melihat ikrar mereka tadi bahwa mereka bercita-cita ingin menjadi penghafal Quran, maka perhiasan yang tadi sudah terbentuk, tinggal diberikan permata-permata yang harus lebih berharga dari perhiasan sekarang Bapak Ibu sekalian. Jadi di momen ini pesan daripada Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi rahimahullah ta'ala, bagaimana Bapak Ibu berusaha menjaga bacaan Al-Quran anak-anaknya. Ini karena anak-anaknya berada di belakang, jadi kita nggak bisa tatap muka sama anak-anaknya nih. Nasihat ini sebenarnya Bapak Ibu untuk anak-anak yang dikhotamkan di setiap kegiatan khotaman di TPQ seluruh Indonesia. Ini wasiat nasihat dari Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi kepada anak-anak yang dikhotamkan, agar bagaimana bacaan mereka tidak hilang Bapak Ibu sekalian. Maka pesan beliau harus terus menjaga tadarus Al-Qur'annya yang sudah dibiasakan di TPQ. Ada yang 1 juz 1 hari, ada yang 2 juz 1 hari sudah mampu. Maka ini tolong Bapak Ibu sekalian dijaga jangan sampai hilang. Karena tentunya setelah ini mereka akan ke jenjang berikutnya, yaitu menghafal Quran. Kemudian yang kedua, nasihat dari beliau adalah bagaimana anak-anak kita diminta untuk meningkatkan kebaktiannya kepada kedua orang tuanya, ya, dan menjaga sholatnya 5 waktu setiap hari dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ini Bapak Ibu tolong ya dijaga, diingatkan anak-anaknya ya, agar lebih meningkatkan kebaktian kepada kedua orang tuanya. Minta doa, doakan mereka agar apa yang dicita-citakan sampai kepada hajat nanti yang diinginkan oleh mereka semua. Dan yang terakhir, bahwa anak-anak kita diminta atau diharapkan setelah ini, entah itu anak-anaknya sudah disiapkan di pondok-pondok pesantren mana untuk melanjutkan pendidikan Al-Qur'annya, kemudian di Qiraati juga secabang NTB 2. Di tahun ini kami sudah memulai program pra persiapan menghafal Quran. Istilahnya di Qiraati nama kurikulumnya pra PTPT, yaitu jenjang pendidikan 1,5 tahun
bagaimana misi ini membiasakan anak berlama-lama duduk bersama Quran. Jadi teknis pembelajarannya adalah anak membaca Al-Quran bin Nawar ya 30 juz, itu ada jenjang-jenjangnya sebanyak 5 jenjang. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 5. Itu dalam masa 1 tahun setengah, kemudian baru mulai menghafal Al-Quran. Insya Allah yang melalui kurikulum ini, kata guru kami di koordinator pusat, anak bisa menghafal Al-Quran dalam masa 8 bulan sampai 1 tahun. Itu sudah dicoba di daerah Jawa Bapak Ibu, bahwa anak yang melalui kurikulum pra PTPT menghafal suratul Baqarah hanya 14 hari saja. Suratul Baqarah itu sekitar 2 juz lebih, hampir 2 juz setengah. Itu dalam waktu 14 hari anak bisa menghafalnya. Karena kalau di program PTPT 1 bulan itu targetnya 1 juz. Maka kalau 30 juz dia menghabiskan waktu 30 bulan. 30 bulan sama dengan 2 tahun 8 bulan. 2 tahun, iya 2 tahun 8 bulan. Lebih cepat anak-anak yang melalui jenjang pra PTPT. Jadi anak-anak dibiasakan untuk familiar dengan ayat-ayat yang berada dalam setiap juznya. Bahkan di daerah Jawa sudah banyak anak-anak hafiz Quran di usia 8 tahun, di usia 9 tahun, bahkan ada di usia 7 tahun. Karena di daerah Jawa Bapak Ibu, anak-anak yang khotam melalui lembaga Qiraati itu sudah banyak di usia 5 tahun, 5 tahun setengah. Maka mudah-mudahan saya menyambung daripada kerisauan dan harapan Kepala TPQ, mohon doanya, doakan teman-teman guru-guru kami di TPQ Darul Mustafa, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang bisa mengkhotamkan anak sekecil mungkin. Yang sekarang paling kecil berapa Ustaz? 8 tahun. Maka mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang teman-teman di TPQ Darul Mustafa bisa mengkhotamkan anak semakin kecil. Karena harapan guru kita, anak beliau mengambil hadis Nabi SAW bahwa anak diperintahkan sholat mulai umur 7 tahun. Ketika umur 10 tahun tidak mau sholat, maka diperintahkan untuk diberikan hukuman. Maka beliau mengambil pelajaran dari sini, bagaimana anak akan baik bacaannya, sholatnya. Karena di usia 8 tahun baru belajar Al-Quran, baru diperbaiki sholatnya. Maka beliau mengharapkan di seluruh lembaga Al-Quran yang menggunakan metode Qiraati, anak-anak semenjak dini sudah dibentuk bacaan Al-Qurannya, sudah dibiasakan bagaimana wudhu yang baik, bagaimana sholat yang baik. Alhamdulillah kami pertanggal 1 Juli di cabang NTB 2, walaupun di Darul Mustafa belum, baru di 1 lembaga kami mulai membina anak-anak umur 3 tahun Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti bisa berkoordinasi dengan Kepala TPQ Darul Mustafa. Mudah-mudahan Darul Mustafa bisa memulai anak dididik mulai umur 3 tahun. Jangan heran Bapak Ibu, kok kecil sekali dibina. Di daerah Jawa sudah banyak metodenya, insya Allah semua sudah dikuasai oleh teman-teman di TPQ Darul Mustafa. Tinggal bagaimana Bapak Ibu yang memiliki anak-anak di usia 3 tahun dimulai belajar Al-Quran dari semenjak dini, sehingga sebelum usia SD anak-anak kita sudah baik bacaannya, baik dan benar insya Allah. Bahkan seluruh doa-doa masnunah anak-anak kita kuasai hafalan surah, walaupun dari Ad-Duha sampai An-Nas, kemudian praktek wudhu dan praktek sholatnya insya Allah sudah baik dan benar. Itu dikenalkan dari umur 3 tahun. Selama pendidikan di TPQ sebanyak 2 tahun perjalanan, maka anak-anak kita insya Allah bisa khatam usia 5 atau 6 tahun. Maka untuk ini sekali lagi kita ikhlaskan suratul Fatihah. Mudah-mudahan harapan daripada teman-teman di TPQ Darul Mustafa atau secara umum untuk kami di koordinator cabang NTB 2 bisa mensukseskan anak khatam di usia dini. Al-Fatihah.
Demikian Bapak Ibu sambutan dari kami koordinator cabang NTB 2. Mohon maaf jika ada salah kata, yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah khilaf murni daripada kebodohan saya sendiri. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Aziz Turmudi yang telah berkenan menyampaikan sambutan dan untayan nasihatnya. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah beliau sampaikan. Baiklah, beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan ijazah kepada para khatimin dan khatimat. Dan kami minta kesediaan kepada Bapak Kepala TPQ untuk naik ke atas panggung menyerahkan ijazah kepada khatimin dan khatimat. Harap khatimin dan khatimat bersiap-siap. Para khatimin dan khatimat dan juga wali santri untuk segera bersiap-siap. Kami mulai dari khatimin nomor urut 1 atas nama Muhammad Syafi'i bin Haji Muhammad Syar'i untuk naik ke atas panggung. Persiapan khatimat nomor urut 2 atas nama Waida Nuzula Bilqis. Persiapan. Persiapan juga kepada Ustadz dan Ustadzah untuk bermusafahah nantinya. Selanjutnya kami panggil khatimat nomor urut 2 atas nama Waida Nuzula Bilqis binti Sukriawan untuk naik ke atas panggung. Perwakilan daripada keluarga Waida untuk segera bersiap-siap di samping panggung. Khatimat nomor urut 3 atas nama Syafira Ainur Rahman binti Pohri Rahman untuk bersiap-siap. Persiapan khatimat nomor urut 3 atas nama Syafira Ainur Rahman. Persiapan khatimat nomor urut 3 Syafira Ainur Rahman binti Pohri Rahman. Silakan kepada peserta khatimat nomor urut 3 Syafira Ainur Rahman untuk naik ke atas panggung. Syafira Ainur Rahman untuk naik di atas panggung. Persiapan khatimat nomor urut 4 Indara Ayatul Husna binti Bapak Muhammad Kasirah untuk bersiap di samping panggung.
Khatimat nomor urut 4 atas nama Indara Ayatul Husna binti Bapak Muhammad Kasiran untuk naik ke atas panggung. Persiapan khatimat nomor urut 5 atas nama Baik Laduni Alwa. Dan kami ingatkan kepada para hadirin dan tamu undangan untuk tidak meninggalkan tempat sebelum acara ditutup dengan doa. Terima kasih. Selanjutnya khatimat nomor urut 5 atas nama Baik Laduni Alwa. Persiapan khatimat nomor urut 6. Selanjutnya khatimat nomor urut 6 atas nama Sania Najwa Hayati binti Bapak Muhammad Suwardi. Persiapan khatimat nomor urut 7 untuk berdiri di samping panggung. Selanjutnya khatimat nomor urut 7 atas nama Baik Rahma Nuri Pratiwi. Persiapan khatimat nomor urut 8 atas nama Baik Khairani Zilvia untuk bersiap di samping panggung. Selanjutnya khatimat nomor urut 8 untuk naik ke atas panggung. Persiapan khatimat nomor urut 9 atas nama Aktania Hardianti untuk berdiri di samping panggung. Selanjutnya khatimat nomor urut 9 atas nama Aktania Hardianti. Persiapan khatimat nomor urut 10 atas nama Jacinda Jessica. Diatur lah.
Persiapan kepada Ustadz dan Ustadzah. Ustadz dan Ustadzah, persiapan. hati mencetak kader Qurani, munculkan generasi Islami, beri solusi untuk negeri ini, membangun bangsa dengan akhlak berbudi. Hati metode baca Al-Quran, teliti semua dalam bacaan, mari sebarkan metode ini, karya kiai dalam saling generasi. Selanjutnya penyerahan hadiah. Penyerahan hadiah, silakan para khatimat untuk turun dari atas panggung. Selanjutnya penyerahan hadiah kepada beberapa santri yang berprestasi. Kami minta kepada Bapak Kepala TPQ untuk menyerahkan hadiah. Santri berprestasi yang pertama atas nama Baik Hairani dengan capaian nilai tertinggi. Boleh Bapak Ibu berikan tepuk tangan kepada Ananda Baik Hairani yang memperoleh nilai tertinggi. Selanjutnya kami panggil atas nama Waida Nuzula Bilqis dengan kategori tercepat menyelesaikan pelajaran qiraati. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah Bapak Ibu. Selanjutnya kami panggil khatimat atas nama Indara Ayatul Husna dengan kategori usia termuda yang khotaman pada saat ini. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ananda Indara Hayatul Husna. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa dalam hal ini kami minta kesediaan dari Ustadz Hasbullah. Kami minta kesediaan kepada Ustadz Hasbullah untuk membaca doa. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Kami minta, karena permintaan dari Kepala TPQ, kami mohon kesediaan kepada Ustadz Aziz Turmudi untuk memimpin doa. Kami mohon kesediaannya untuk Ustadz Aziz Turmudi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Nas'aluka Allahumma imanan kamila wa yaqinan sadiqan wa lisanan dzakira wa ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa halala wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila bi fadlika ya arhamar rahimin.
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Aziz Turmudi yang telah berkenan untuk membacakan doa. Baiklah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula seluruh rangkaian acara khataman dan imtihan santri TPQ Darul Mustafa yang ke-7. Kami mewakili semua panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tentunya dalam rangkaian acara ini banyak salah kata, salah ucap, salah tingkah yang kami lakukan. Sekali lagi kami mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Untuk lebih barokahnya acara pada pagi hari menjelang siang hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.